Kali ini gue mau bercerita seperti biasa, berbagi ilmu juga yang gue ada, nggak banyak. Karena gue masih belajar juga, gue masih pemula juga sebagai desainer grafis. Kali ini gue mau bercerita, berbagi ilmu bidang apa aja yang biasanya desainer grafis harus kuasai selain desain aja gitu, selain desain doang. Apa aja yang mesti desainer grafis pelajari dan masih dalam ruang lingkup desain. Dan lalu di mana biasanya desainer grafis itu bekerja? Dan ini juga bisa menjadi jawaban mungkin atas orang tua kalian atau pacar kalian gitu, atau calon mertua kalian. Emang desainer grafis itu pekerjaannya menjanjikan? Desainer grafis itu kerjanya di mana gitu? Desainer grafis itu ngapain? Semoga ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Untuk kita ke di mana biasanya desainer grafis itu bekerja. Desainer grafis itu bekerja tentu di depan meja. Oke, enggak. Desainer grafis itu bisa bekerja di mana aja, mulai dari yang perusahaan besar, startup, sampai dengan perusahaan-perusahaan kecil ataupun freelance dengan klien UMKM. Banyak desainer grafis. Tentunya setiap tempat, setiap kantor, setiap seseorang yang memiliki produk itu pasti membutuhkan desainer grafis. Kalau dia tidak memiliki skill desain, pasti mereka membutuhkan desainer grafis. Untuk apa? Untuk memasarkan produknya. Itu misalkan gue punya produk salad buah, tentu gue akan mencari orang yang bisa ngedesain untuk memasarkan produk gue gitu. Ataupun alternatifnya gue adalah belajar desain gitu. Nah, desainer ini dibutuhin di banyak tempat, mulai dari pemerintahan sampai swasta, di agency juga ada. Jadi banyak desainer grafis bisa bekerja selain di pemerintahan gitu, nggak menjadi PNS ya, bisa menjadi karyawan di wira swasta, contohnya di agency, ataupun karyawan di in-house. Yaitu karyawan in-house adalah karyawan desainer grafis yang bekerja di kantor gitu, nggak freelance. Bidang apa aja yang biasanya desainer grafis itu pelajari gitu, masih dalam ruang lingkup desain. Banyak macamnya. Intinya banyak tempat dan bidang yang bisa desainer grafis pelajari, mulai dari operator percetakan. Ini gue akan sebutin mungkin nggak berurutan gitu ya. Cuman gue sebutin mulai yang dari gue tahu dari levelnya sedikit pemula sampai dengan yang mungkin levelnya agak lebih expert, susah gitu. Cuman ini nggak selalu ya. Misalkan seperti operator percetakan, FA artist, logo designer, layouter, presentation designer, desainer kaos, ilustrator, tipografi designer, packaging designer, mockup designer, pattern designer, designer product, fashion designer, UI designer, website designer, UX designer atau UI UX, photographer, motion designer, video editor, content editor, dan yang terakhir tentu aja nggak ada orang yang ingin menjadi desainer grafis terus-terusan sampai tua, yaitu terakhir tentu aja menjadi pengusaha. Tentunya desainer grafis memiliki keistimewaan mungkin ketika nanti kalian menjadi pengusaha, bisa ngedesain sendiri produk. Kita akan bahas yang gue tahu aja, dan beberapa gue juga yang dari gue sebutin itu mungkin ada 20 yang tadi gue sebutin, ada banyak yang beberapa yang udah gue masukin juga bidangnya gitu. Nah, operator percetakan ini cocok untuk kalian teman-teman yang masih duduk di kelas setelah lulus dari sekolah SMK gitu atau multimedia, untuk terjun ke dunia desain grafis. Gue harus terjun kemana dulu ya bang? Saran gue adalah kalau lu desain masih lulusan sekolah gitu, jurusan multimedia atau jurusan DKV, mungkin awal-awalnya kalau lu masih belum ngerti desain, lu bisa terjun ke percetakan, yaitu lu menjadi operator percetakan. Jadi lu nerima file dari pelanggan atau customer gitu, lu nerima file untuk terus kita finishing untuk dimasukin ke mesin cetak. Dan itu nggak ada cara-caranya, itu nggak semudah itu. Untuk menjadi operator percetakan juga butuh, kalau nggak salah butuh matematika juga untuk ngirim file ke percetakan, dan itu ngatur-ngaturnya juga sedikit harus dipelajarin gitu, nggak bisa sembarang orang ngelakuin gitu tuh. Gue kebetulan adalah
magang ketika masih sekolah itu gue magang di percetakan 2 kali 2 bulan, dan itu di 2 tempat berbeda sebulan. Lalu ketika gue baru lulus, gue itu kerja di percetakan juga, lumayan lama, sekitar 1 tahunan deh terusnya. Dan itu gue banyak belajar dari situ. Gue mulai dari nama-nama kertas, nama-nama mesin cetak, tipe-tipe mesin cetak. Bahkan gue bener-bener pernah terjun tuh walaupun gue operator, gue pernah terjun belajar ke mesinnya gitu, dari mesin offset lalu ke mesin digital gitu. Banyak macamnya di mesin digital juga. Kebanyakan temen gue yang jadi logo designer itu adalah dia langsung kerja sendiri gitu. Dia punya website, dia taruh portfolio di website mereka, ataupun dia ngikutin kontes-kontes online macam di 99 Design, di 1000.com, di Fiverr. Teman-teman gue itu ahli di pembuatan logo, jadi kerjanya kebanyakan hanya bikin logo gitu. Cuman kalian tahu bahwa pembuatan logo itu juga nggak murah, apalagi kalau kliennya luar negeri, itu projectnya bener-bener nilainya menurut gue mahal juga sih. Nah, selanjutnya ada layouter. Layouter ini bisa kerja di mana aja. Emang layouter ini bisa kerja di tempat percetakan buku, di publisher buku ya kan, termasuk di media macam koran ya kan, di website, artikel-artikel gitu yang mereka utamanya dari website atau media, baca media, pasti itu membutuhkan layouter. Mulai dari yang layouter koran ya kan, layouter buku, itu banyak sih layouter. Layouter ini juga masih skill basic banget untuk terjun ke desain, karena ketika orang mau bikin apa aja dibutuhkan skill layout gitu. Lo mau bikin poster, lo mau bikin banner website, mau bikin postingan sosial media, segala macam tuh butuh nge-layout gitu. Gimana caranya mata orang yang memandang desain kita itu nggak sembarangan gitu. Dimana yang harus didahulukan untuk orang-orang baca gitu, hierarkinya itu harus jelas gitu. Nah, layouter ini menurut gue basic banget. Buat teman-teman yang masih pemula, sebaiknya pelajari juga layout. Dan layout itu juga basic tapi mudah dipelajari gitu, nggak susah layout, hanya butuh cara-cara nge-layoutnya itu baik tuh gimana. Presentation designer, gue pernah kerja sebagai presentation designer itu di agency ya. Kerjaan gue tuh kayak gitu waktu itu pernah. Jadi gue bikin presentasi di PowerPoint. Pertama gue bikin dulu di Illustrator gitu. Setelah dapat wording dari copywriter, gue bikin di Illustrator skin-skinnya gitu di Illustrator per page. Lalu gue oper ke PowerPoint gitu. Di PowerPoint nanti terus dianimasikan tuh. Mulai dari ada animasi, ada mobil yang bergerak, ada teks yang in out gitu, dan transisinya macam-macam gitu. Dan itu juga presentation designer kalau udah jago itu juga bisa bikin ngejual template-nya macam di website Fiverr.com atau Creative Market ya kan. Di Envato itu banyak template untuk presentasi yang model dari PowerPoint ataupun yang software Mac gitu. Nah, ini kan tadi kan gue sebutin operator percetakan, logo designer, layouter, presentation designer. Nah, kalau lu kerja sebagai desainer grafis, sebenarnya ini kita harus menguasai semuanya. Karena gue pun di tempat kerjaan sekarang, gue nggak dibatas-batasin di kotak-kotakan segini doang. Gue ngerjain desain jersey, gue ngerjain desain poster, gue ngerjain packaging juga untuk produknya, gue ngerjain juga bikin mock-up sendiri gitu kan. Itu sebenarnya kalau kerjaan sebagai desainer grafis ini adalah skill-skill atau soft skill yang harus kita pelajari gitu. Oke, ini lanjut ke desainer kaos tadi ya. Desainer kaos kalian tahu sendiri bahwa bikin ilustrasi ataupun ya bikin elemen-elemen untuk yang ditaruh di kaos gitu. Nah, tipografi designer ataupun font creator ya. Font creator ini juga kebanyakan freelance ataupun side job aja. Jadi orang bikin font, mulai dari angka
1 sampai dengan 9 dan 0, dan mulai dari A sampai Z dan simbol-simbol. Jadi mereka bikin lalu dijual di website-website kayak tadi Creative Market ataupun Envato gitu. Nah, selanjutnya adalah packaging designer. Packaging designer ini biasanya dia kerja di agency ataupun langsung di perusahaan orang yang butuh packaging. Cuman kebanyakan ya, karena packaging ini sesuatu pekerjaan yang agak rumit menurut gua, karena harus bekerja sama dengan bagaimana ngebuat desain yang bagus, karena itu bakal di print jutaan produk kan, itu dia harus bagus, dan gimana harus menyesuaikan dengan format-format dari perusahaan tersebut. Menurut gue adalah ini orang kerjanya di agency gitu untuk packagingnya. Nah, tapi juga nggak sepenuhnya kebanyakan di agency. Temen gue ada salah satu dia kerja sebagai packaging development. Dia kerjanya langsung di perusahaan tersebut, nggak lewat agency gitu. Nah, mockup designer tentu aja teman-teman desainer semua tahu bahwa di Indonesia ada vlogger designer yaitu Rio Purba. Rio Purba ini ngebuat mockup untuk dia jual untuk di Creative Market, di Envato dan banyak dijualnya, lalu dapat duit dari situ. Jadi kan mockup designer ini biasanya dia ngefoto lalu dia ngedit untuk orang naruh desainnya di situ. Jadi setiap desainer kan itu butuh mockup untuk visualisasi di mata klien tuh jadinya tuh kayak gimana. Nah, orang-orang tuh banyak orang butuh mockup ya kan. Nah, Rio Purba salah satu mockup designer, tapi Rio Purba nggak sebatas itu karena dia juga banyak pekerjaannya, yaitu dia juga punya agensi sendiri tentunya. Oke, kita nggak banyak bahas Rio Purba karena dia udah terlalu tinggi, lebih tinggi dari saya. Oke, nah selanjutnya adalah banyak nih, ada pattern designer. Pattern designer ini gue pernah kerja juga sebelumnya di kantor hijab di daerah Jakarta Selatan. Gue ngebuat tuh pattern untuk hijab, ngebuat pattern untuk long dress gitu. Lalu diaplikasikan di situ. Untuk di hijab gampang ya, kita bikin patternnya aja, sesuaikan di sini, lalu ya kan di sini, lalu di print gitu, tinggal dijahit ujung-ujungnya yaitu hijab segi 4 ya. Sama bikin long dress itu yang agak sulit karena harus disesuaikan. Nah, gue pernah bikin patternnya di situ. Gue berkolaborasi dengan ownernya yang perempuan dan salah satu temen desainer juga di situ, cowok juga. Jadi yang ngebuat patternnya waktu itu gue pernah di situ 2 cowok dan 1 cewek. Yang 1 ceweknya yaitu si ownernya gitu. Nah, selanjutnya desainer produk dan fashion designer gue nggak terlalu paham, cuman seperti kalian tahu kalau perempuan itu biasanya mungkin kerjanya sebagai fashion designer itu lebih cocok, yaitu fashion buat bikin long dress misalkan ya kan. Dan desainer produk ini lebih, menurut gue lebih ke 3D sih, yaitu bagaimana ngebuat produk misalkan macam stick PS4 ini kan, ini juga kan harus didesain kan, gimana desainer produknya ini harus ngebuat gimana playersnya itu harus memegang stick ini nyaman, gimana sih nyamannya. Nah, itu desainer produk biasanya ngebuat kayak gini nih, ataupun mouse kayak gini. Nah, ini desainer produk sih pasti, karena harus menyesuaikan. Memang rata-rata tuh orang ngedesain kayak gimana, emang orang megang mouse yang mudah kayak gimana, itu kebanyakan pekerjaannya itu si desainer produk itu. Macam kayak monitor, laptop, ataupun meja-meja minimalis gitu, ataupun lemari yang ada di IKEA, itu pasti desainer produk. Lalu ke fotografer ini menurut gua skill yang harus dimiliki oleh semua desainer grafis. Nggak semua sih ya, nggak semua, oke, sorry. Jadi kita nggak bisa mengandalkan satu orang juga, jadi kita harus pelajari juga. Ataupun mungkin kalau kita butuh produk ngefoto sendiri tanpa di kantor, kita bisa ngefoto dengan kamera kita sendiri gitu. Lalu adalah motion designer. Gue juga mulai dari tahun lalu gue belajar motion designer. Gue nggak motion designer banget sih, gue lebih ke membuat bumper atau motion di sosial media gitu. Gue ngebuat di situ. Motion designer ini
Kalau gue ngebuat bumper bisa kalian lihat di YouTube-nya Persita Official, yaitu bumper-bumpernya ataupun animasi-animasi di sosial medianya yang bergerak itu, kecuali video ya grafis itu yang ngebuat gue. Nah itu macam menurut gue motion designer masih bisa bekerja di situ. Lalu video editor nggak terlalu, cuman harus kalian pelajari itu karena dunia kreatif berubahnya cepet banget. Dulu desainer grafis nggak dibutuhkan untuk ngedit video, nggak dibutuhkan bisa UI UX ataupun web design, tapi sekarang aduh parah banget, lowongan desain ini udah ada nilai-nilai tambah gitu, requirement-nya dicari desainer grafis, requirement-nya UI UX ada, bisa UI UX adalah nilai plus, bisa video editing adalah nilai plus. Aduh, ini menurut gue bener-bener aduh jangan dong jadi banyakan kayak gitu ya kan, karena desainer grafis dan video editing itu adalah hal-hal yang benar berbeda gitu ya kan. Kecuali kalian mau bayar plus desainernya itu bisa buat desain juga, video editing juga. Kalau kalian bisa bayar nilai, menurut gue kalau kalian dibayar nilai plus ya it's okay gitu. Cuman menurut gue jangan sampai di kantor ngerjain semuanya gitu, karena nggak ini juga, kita juga desainer grafis merasa bersalah karena ngerebut pekerjaannya video editor. Tapi kalau ini adalah motion, menurut gue video editing adalah hal yang adalah soft skill yang harus dikuasai oleh desainer grafis sendiri gitu, karena suatu saat pasti kita butuh untuk ngedit sendiri gitu. Tapi kalian masa nggak desainer grafis masa nggak gatal sih untuk ngedit sendiri gitu? Kalau gue sih gatal kadang-kadang, makanya gue pengen belajar banyak hal gitu, termasuk video editing. Nah menurut gue terakhir adalah content creator. Nah content creator ini sebenarnya banyak ya, konten anak-anak DKV, anak-anak desain berubah menjadi content creator. Macamnya adalah Gadgetin, itu siapa? David Gadgetin. Nah dia kan juga anak DKV Binus kan. Dia menjadi tukang review raksasa sekarang di YouTube. Nah itu content creator juga kan. Nah gue sekarang desainer grafis, gue sedang mencoba ngebuat konten-konten di YouTube. Gue nabung konten di YouTube, mungkin nggak langsung ngeroket video-video gue juga, karena kontennya kadang-kadang gue ngerasa masih kurang, dan pembawaan ngomong gue itu kadang-kadang masih kurang jelas gitu. Nah gue perlu ningkatin lagi di situ juga. Gue kadang-kadang tahu konten gue kurang ini nih, kadang-kadang gue ngomongnya kurang jelas, nah gitu. Nah dari situ kita kadang-kadang jadi konten kreator banyak belajar ya. Gue juga kadang-kadang jadi video naruh video di YouTube. Gue tahu nih, kesalahan gue tuh di sini, tuh kadang-kadang udah baru tahu tuh. Nah, yang tadi terakhir gue bilang, tentunya kita sebagai desainer grafis nggak terus-terusan mau jadi desainer grafis, karena kalau nanti kita sudah tua pasti tidak sesuai dengan desain grafis, karena mungkin badan lo cepat capek mikir juga ya kan, terus nggak bisa totalitas dengan revisi dan badan mungkin yang udah nggak mendukung. Tentu sampai sebelum kita tua nanti, mungkin kita umur 30-an, 20-an kita udah punya usaha sendiri gitu untuk nge-backup pundi-pundi rupiah kita gitu, atau pundi-pundi dolar ya kan, untuk yang kalian yang mengumpulkan duit di melalui website Envato, Creative Market ataupun Fiverr gitu. Nah, tadi gue ngelanjutin tadi bahwa desainer grafis ini bisa kerja di mana aja ya, selain pemerintahan ataupun swasta, desainer grafis juga banyak kerja di agensi. Buat teman-teman yang masih pemula, menurut gue, ataupun yang baru lulus, yang fresh graduate, saran gue adalah kalian terjun ke agensi. Kenapa agensi? Buat teman-teman pemula, karena agensi ini adalah tempat yang benar-benar menurut gue tuh kita dididik, kita di-push untuk mengeluarkan skill terbaik, potensi terbaik yang kita punya gitu. Gue tahun 2017 masuk ke agensi dan benar-benar itu gila banget. Kerjaannya yang menumpuk, apalagi ya deadline yang benar-benar cepat, terus kadang-kadang juga AE-nya yang nggak komunikasi dengan
kita sebagai desainer kapan bisa selesainya, terus tiba-tiba bisa selesai, oh iya bisa selesai nanti siang kok gitu, padahal baru ngasih tahu revisinya tadi pagi gitu. Nah, menurut gue itu walaupun kadang-kadang ngeselin, tapi itu bisa memacu, membuat potensi yang di dalam diri kita sebagai desainer grafis itu bisa timbul, ya kan? Kita bisa tahu, oh gue ternyata punya potensi video editing, nah gitu kan. Nah, gue ternyata punya potensi bikin copywriting, nah ataupun gue punya potensi untuk menjadi UI UX gitu. Nah, itu kan sesuatu yang benar-benar membuat kita menjadi skill kita ataupun soft skill kita itu bertambah gitu kan. Karena dunia industri kreatif itu benar-benar berubahnya cepet banget. Nah, kenapa tadi gue sebutin soft skill sebaiknya dipelajari desainer grafis gitu kan? Karena mungkin kalau gue sih kadang-kadang bosen ya, masa gue ngedesain gini-gini doang sih. Nah, itu yang ngebuat gue mikir kayaknya gue harus pelajari skill ini deh, karena gue kayaknya harus pelajarin soft skill ini deh, macam kayak. Nah, buat gue sebagai YouTuber pemula yang naruh video di YouTube juga gue ngerasain ternyata gue punya potensi sebagai videographer nih, gue naruh video kamera di sini, lalu gue juga kayaknya gue punya potensi untuk naruh kamera lighting gitu kan. Gue juga punya potensi kayaknya sebagai host juga, ya kan, ngobrol-ngobrol kayak gini ya kan, mungkin gue ngerasa gue punya potensi. Nah, ini salah satu ngebuat video ini gue ngerasa kayaknya gue punya potensi deh, dan itu yang membuat gue sampai saat ini gue ngebuat video YouTube walaupun viewers juga nggak tembus di angka 50, nggak tembus. Itu udah 2 bulan gue nggak tahu. Lagi gue coba analisis apa yang harus bisa gue tingkatkan, mungkin dari cara berbicara gue ataupun konten yang harus lebih berbobot ya kan, ataupun konten prank. Nah, itu yang ngebuat gue sampai saat ini ngebuat gue harus gue tingkatkan. Tapi baik lagi nih, tadi kan gue berbicara skill-skill sebaiknya dipelajari desainer grafis. Kalau di Indonesia, kalau kita di hire sebagai desainer grafis, menurut gue itu perusahaan itu bisa mengharapkan desainer grafis itu bisa apa aja dalam ruang lingkup dia. Misalkan disuruh ngebuat logo, ngedesain kaos untuk perusahaan ulang tahun perusahaannya ya kan, bikin desain sosmed udah pasti, lalu misalkan packaging designer, pattern hijab bisa, ataupun ya ngebuat website, desain website untuk perusahaannya gitu. Nah kan jadinya kalau di Indonesia ini desainer grafis itu kadang-kadang pekerjaannya itu universal, disikat semua kadang-kadang kalau desainer grafis di Indonesia. Makanya ini tadi gue bilang kita harus kadang-kadang pelajarin desain yang lain gitu, bukan hanya desain grafis, tapi harus desain grafis pemahamannya yang lebih luas gitu. Oke, segitu aja dari gua. Kadang-kadang belibet gua ngomong deh kalau kecepatan. Oke, segitu aja dari gua, dan jangan lupa untuk like dan subscribe, dan kalau kalian punya saran silakan hubungi gua lewat riandesign.com ataupun tulis komentar kalian di bawah. Oke, segitu aja. Dah.